Yang ini berarti kan? Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tapak kakinya. Hah? Tapak kakinya sini. Oh, tapak kakinya yang ini. Oh, dulu saya belum pernah lihat tapak kaki loh, cuma telapak tangan aja. Kok malah aku yang terlalu ini? Hah? Oh ini. Bener. Mana? Ini. Oh, ini. Tapak kaki siapa? Kebayan ya katanya ya. Kebayang. Heeh. Oh, Coba kita lihat. Segini, tangannya tadi segitu tuh kok gedean. Iya, kok gedean tangan ya? Gedean tangan ya? Oh Ini ya tapak Allah. kakinya. Ini ya Allah, ini ibu jarinya ya, ini kelingking kali ya. Iya. Coba. Ya, cukup berbeda. Tidak berjodoh. Tidak berjodoh. Telapak kaki Kabayan. Bener ya, telapak kaki Kabayan. Itu pemandangan sekitar sini. Ini. Untung ada orang baik. Ngasih tahu. Yang tongkat itu. Nah, ini mungkin petilasannya ya. Nah, iya. Kita coba turun. Itu ada tulisan di gua itu. Ya, betul itu yang saya maksud tadi tuh. Bukan yang di bawah tadi. Makanya kok berbeda gitu. Saya dulu terakhir ke sini saya lewatnya jalur belakang, ah. Jadi langsung ke spot ini gitu, iya. Oh. Tulisannya terhapus. Apa nih? Ya Allah, sayang banget ya. Untuk para pengunjung tolonglah kesadarannya lah, ini sampah. Ini kan tempat yang salah satu ya disakralkan ya. Ya kalau bisa. Kalau bisa tolonglah dijaga kebersihannya. Ya mudah-mudahan dengan ada video ini bisa menyadarkan aparatur setempat biar lebih diperhatikan lagi untuk wisata Gunung Menara ini. Nah, ternyata ini nih situs sejarah tapak tongkat Sultan Hasanuddin Banten. Berarti ini nih. Oh, ini Ini bekas tongkatnya ya. ini mungkin ini Mungkin ya. pas waktu mendaki pakai tongkat. Ini bekasnya nih, sama ini. Ada beberapa titik ya. Iya, betul. Nah, situs sejarah tapak tongkat Sultan Hasanuddin Banten. Berarti next mesti jalan-jalan ke Banten ini. Iya, karena masih ada benang merahnya ke wisata Gunung Menara ini. Boleh kita ini bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak terlalu dalam ternyata ya. Cuman satu telunjuk aja. Nah, jadi ini namanya Gua Tawasul Patilasan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini Syekh Syarif Hidayatullah atau yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. Nah, di sini tempatnya. Ini ada kardus sih. Kalau guanya sih sebenarnya nggak dalam dan nggak tinggi juga. Terus ya standar aja sih begini guanya. Nggak cukup untuk berapa orang, itu cuma satu orang atau 2-3 lah. Kalaupun yang di sini. Karena kan kalau orang zaman dulu katanya gede-gede ya. Mungkin cuma satu orang doang cukupnya. Seperti ini. Terus ini ada sesuatu di atas sepertinya. Nah, di sini sebenarnya ada yang mencuri perhatian. Ada warna-warna hitam. Ini yang disebut telapak tangan ya? Iya. Telapak tangan Kabayan. Terus bedanya sama yang tadi waktu di bawah itu apa? Sama aja ya? Sama aja. Berarti ada dua. Katanya batu ini sih kalau dengar dari cerita orang tua bekas ngumpetin apa Prabu Siliwangi. Oh, Jadi batunya ditahan sama telapak tangannya Kabayan. Ya Allahu alam ya kebenarnya seperti apa, saya sih dengar cerita dari orang tua seperti itu. Dan agak bingung juga kalau misalkan itu posisi badannya gimana ya? Soalnya ini kan rendah banget guanya. Atau mungkin dulunya di sini agak dalam, tapi kayaknya nggak mungkin kalau agak dalam. Berarti telapak tangan Kabayan itu ada dua ya, yang di sini sama yang di bawah tadi. Yang di bawah tadi, iya. Oh, kalau yang di bawah sih tadi lumayan jelas ya. Kalau di sini mungkin karena gelap juga nggak terlalu kelihatan, cuma kelihatan hitam-hitamnya aja. Kayak yang kena arong gitu, kayak di cat hitam. Ini sebagai tanda karena mungkin jejaknya mulai agak menghilang. Gitu sih kalau di sini. Nah, ini yang disebut patilasannya.
Jadi sebenarnya Gunung Munara itu selain indah itu ternyata di dalamnya itu banyak petilasan-petilasan ya, banyak tempat-tempat bersejarah sebenarnya. Iya. Terutama pada masa kerajaan-kerajaan zaman dulu atau zamannya Sunan juga sih. Wali Songo. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya, berurusannya berarti masa-masa Sunan Gunung Jati berarti ya masa-masa Wali Songo. Kalau ini juga kan tongkatnya, tongkat Hasanuddin. Nah, jadi penasaran itu sebenarnya apa hubungannya antara Wali Songo dengan Kabayan? Karena di sejarah-sejarah atau buku-buku tentang Wali Songo itu kayaknya nggak pernah dengar sama sekali nama Kabayan disebut-sebut ya. Atau mungkin tokoh yang memang tidak disebutkan di dalam sejarah. Kalau pas ketika kita ke Gunung Munara baru tahu ada yang namanya telapak kaki Kabayan, telapak tangan Kabayan. Terus yang bikin bingung juga tadi telapak kakinya ada, tapi ukurannya itu Lebih kecil. agak jomplang gitu kalau sama telapak tangannya. Jadi ya walau alam sebenarnya masih misteri ya, misteri di Gunung Munara. Ya barangkali ada yang pribumi kawasan dari Kampung Sawah, silahkan di komen. Ya kalau ada yang tahu silahkan di komen, nambah ilmu juga, Iya. nambah pengetahuan juga. Kebenarannya seperti apa ya, itu ya informasi yang kita dapat untuk saat ini. Terus sebenarnya ini ada tanaman dikasih keliling ini kira khas kuburan sebenarnya ya. Iya. Iya nggak sih? Nggak tahu ini apa dalamnya. Soalnya kok dikeliling ini nih biasanya kalau di kampung-kampung dulu kalau ada tanaman dikeliling itu karena dalamnya itu kuburan. Kalau misalkan ini kuburan ya kita kirim Fatihah aja lah Iya. buat ahli kubur. Terus sayangnya ini musolanya juga nggak terawat. Sayang banget sih. Musolanya kurang terawat. Oh tadi tuh kalau yang satunya lagi lewat sini ya? Iya. Oh. Ya tinggal muter doang sih. Ini apa nih? Kita coba lihat nih. Ya. Sepertinya ini tidak ada apa-apa. Iya, cuma batu-batu aja. Ya, tumpukan batu. Iya. Yang Itu lucu ya, bilang ke dalamnya itu ada sedikit selepitan gitu. Nah, lucu juga sih. seperti goa ya. Lucu sih. Ini buat foto prewed bagus nih, estetik nih. Lucu ya, kayak di taman gitu. Iya. Taman Wiladati Kak. Lagi jalan ke situ ya. Iya. Lihat, lihat kawan. Ini bagus banget. Kebuan kita seperti berada di negeri dongengnya. Wah, terjang sekali. Udah mati lah punya kaki juga. Susah kalau sambil megang. Bisa nggak naiknya? Halo. Jadi kita sudah berhasil menuju puncak Gunung Munara ini tentunya. Sekarang saatnya kita turun kembali ke rumah masing-masing dan ingat jaga kebersihan, jaga lingkungan, dan di sini banyak sekali petilasan-petilasan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Lebih lengkapnya saksikan video YouTube-nya Kang Carios. Oke, see you. Berhasil ya. Nggak saatnya kita turun. Aduh sih ya. Saatnya kita turun. Harus hati-hati ya. Ini udah menjelang maghrib.
Sebentar lagi ini udah mau gelap dan ini aksesnya bener-bener yang terjal sih. Jadi doakan kita supaya selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan, amin. Kita pulang. Assalamualaikum. Udah nggak ada orang? Iya. Udah tinggal kita doang ya? Masuk lagi. Ada pas orang turun jam 5 belum pas turun di anak maghrib di muka pagiripan di jalan. Iya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curang Tuh. Aduh ya Allah. Langsung sih. Gelap banget sih. Saya bahaya. Kedua Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak berbatu gini agak mendingan ya. yang licin kan batu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini ternyata kita kemalaman di jalan guys. Ini udah lewat dari maghrib. Aduh, kita masih di sekitaran Gunung Munara. On the way pulang. Aduh, rintangannya banyak banget. Medannya lumayan sih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita di area kebun-kebun bambu. Semoga sih cepat sampai desa lah ya. Sampai desa terdekat. Gimana Dul? Hah? Gimana perjalanannya? Sangat menegangkan. Aduh. Ini bisa bernapas juga. Oh gitu. Maka kita masih ada di dalam hutan. Iya, kita masih ada di area hutan.
perdana aslinya, walaupun saya orang sini, tapi baru kali ini mendaki Gunung Mutara sampai kemalaman begini di jalan. Aduh. Alhamdulillah sih ini udah deket, udah mau nyampe nih. Nah, udah lewat jembatan. Tantangan kita terbaru, dikit lagi tinggal ngelewatin sungai ya. Oh. Ini semuanya kebun bambu. Aduh, kondisi malam begini. Ini sebenarnya sih mau ngomong dari tadi tapi ditahan-tahan. Tadi selama perjalanan, Adul denger apa aja? Merinding aja Adul di sini. Kenapa? Gak tau kalau lagi itu merinding aja. Oh iya, nanti setelah ngelewatin sungai ya? Hah? Setelah ngelewatin sungai. Iya. Ini kita situasinya belum aman soalnya. Maju. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di jembatan bambu. Aduh. Tiba-tiba ini lagi ada bocah yang tadi. Om, saya jemput di sini. Kita lagi terbang. Nah, ini pemainnya. Aduh, akhirnya. Jadi tadi kan kita udah pulang dari sana, terus lapar, berkacang dulu. Cuma mau tanya, tadi selama perjalanan turun kan kita udah menjelang malam tuh, lewat dari jam maghrib. Ada pengalaman apa? Ya kalau saya sih jujur tadi pas kita baru mau masuk ke warung yang apa di Celah Batu itu tuh, yang di tengah jalan, itu saya mendengar sebelum masuk ke warung itu ada suara cewek ketawa. Makanya kan dalam hati saya tuh, karena kan kita perjalanannya cuma berdua kan, udah ke maghriban. Pas begitu dengar suara cewek ketawa, saya tenang, rasa tenang. Oh ternyata masih ada pengunjung, mungkin lagi ngopi atau beli air minum gitu kan. Ternyata pas kita masuk ke dalam warung itu, cuman ada si bapak warung doang yang nawarin kita kopi kan. Pas saya lihat ke kursi, ternyata di situ kosong. Lewat daripada warung itu, saya dengar lagi suara ibu-ibu ngomong, tapi suaranya itu gak jelas ngomongnya apa. Nah gak lama kan ngikutin ke arah yang suara si ibu tuh, makanya kan saya bilang arahin kan, lewat sini gitu kan. Itu aja sih, pokoknya setiap saya mendengar setiap saya mengingat suara itu, ya jujur saya langsung merinding gitu. Karena ini pengalaman pertama saya puncak ke Gunung Munara sampai lewat maghrib seperti ini. Dulu terakhir waktu kesini saya sih ya aman-aman aja, ya asar udah turun di bawah gitu. Ya baru kali ini sih yang sampai ke pepet maghrib masih di jalan gitu, masih di tengah gunung gitu. Ya jujur perasaan sih ya lebih besar lah. Kalau untuk sendiri gimana? Jelas ada yang ngikutin pas setelah dari yang warung kita tadi beli es teh manis itu. Oh iya. Di situ tuh mulai ada yang ngikutin. Awalnya itu yang di pas perkilasan yang ada musola kosong. Oh iya. Di situ udah kepala langsung berat. Ada yang ngikut sampai bawah. Tapi lebih berat lagi pas kita ngelewatin yang akar. Oh iya, di situ. Itu lebih parah itu. Cuma mau ngomong, jangan ngomong dulu gitu kan. Soalnya aduh atau sendiri. Ya badan nanti panik kan. Jadi udah sendiri aja gitu kan. Terus sama si Ulan ngikutin terus sampai bawah. Si Ulan itu. Justru malah si Ulan itu aduh nggak denger gitu. Si Ulan itu benar-benar yang ngikutin terus. Si Ulan terus tiba-tiba si Ulannya tuh Ulan gitu. Jadi terus sampai bawah sampai ke yang kebun
gampang. Tapi bukannya itu suara burung ya? Kalau suara burung terdengar kan? Enggak. Oh, lain lagi. Burung beda lagi antara burung sama si ulat. Tadi beda, tadi kalau tadi si ulat suka jelas banget. Jadi pertama panjang terus dia makin mendekat. Kok apalagi pas lagi di pondok itu makin mendekat kan. Cuma kalau kayak bayangan itu ya kayak dengar suara orang lagi lari, dengar gak sih suara lari? Enggak, kalau suara lari sih nggak dengar. Gitu, orang lagi lari. Aku cuma dengar ya 2 suara itu aja. Cuma setiap aku inget ke suara itu tadi, langsung ya bulu kuduk saya merinding gitu. Jujur aja, bukannya masalah lebay atau gimana ya, cuman yang saya rasain seperti itu gitu. Nah, yang anehnya lagi yang saya rasakan nih, pas udah keluar gunung, kita kan mau masuk ke area pemukiman. Nah, itu kan kita ada tektokan ya kan, rekod videonya gantian gitu kan. Nah, saya yakin banget pas saya pegang itu kamera masih ngerekod gitu kan. Nah, saya nggak apa-apain. Kenapa pas setelah lewat jembatan masuk ke warung pemukiman orang itu langsung dia kembali sendiri, seolah kayak nggak kerekam gitu. Bahkan hasil rekodannya itu yang terakhir dipegang saya nggak ada. Iya, seperti itu sih. Emang tadi tuh yang ngikutin aja, cuma daripada ngomong kan. Iya. Takutnya kayak waktu kasusnya dulu yang waktu kita pulang dari Sukabumi itu yang malam-malam yang kita diikutin juga. Makanya tadi nggak ngomong, jadi biarin aja lah. Daripada nanti ada panik. Tapi untungnya sih pas keluar tuh yang keluar, pokoknya pas lewat dari jembatan ada plong, kan, setidaknya plong. Cuma kalau ngikutin sampai sekarang sih ada Masih ya? makanya nggak bisa mampir ke rumah. Takutnya nanti nempel di situ. Makanya kejadian kemarin waktu di Gunung Kidul kan, katanya teman itu kena teror dari hutan dari Gunung Kidul kemarin itu kasusnya. Jadi daripada nanti kenapa-napa kan di rumah keluarga itu, mendingan nanti aja lah kapan-kapan keluarga. Next kita tinggal cari lagi ke daerah mana yang ada di catatan tadi. Pokoknya pas ketika waktu ada kita berangkat lagi. Oke, siap. Sip. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Oke. Jangan lupa subscribe.